Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, pada malam hari ini Ana akan menyampaikan sesuatu tentang pembelajaran dari Allah. Langsung Ana lihat secara langsung, wahai saudaraku. Ini reaksinya sangat luar biasa. Namun Ana mau minum kopi dulu ya. Ana masih melihatnya itu senyum-senyum, wahai saudaraku. Ana lewat di suatu tempat. Tidak Ana sebutkan daerah mana ya, takut yang bersangkutan tersinggung. Intinya ceritanya demikian. Ana lewat suatu tempat, ada orang kehilangan televisi. Orangnya ngamuk-ngamuk, guys, saudaraku. Ana berhenti. Ana dalam melihat kondisi demikian, Ana harus menjadi istami, pendengar yang baik. Beliau curhat sambil meledak-ledak. Ana dengarkan cerita itu. Intinya beliau marah-marah karena kehilangan sesuatu. Setelah Ana pandangin sambil tersenyum, Ana nggak ngomong sepatah kata pun. Lalu setelah beliau pembicaraannya sudah ada titik dan koma, Ana bilang, sepertinya Bapak diberikan ujian kesabaran oleh Allah, karena segala sesuatu milik Allah. Jadi cara Allah untuk menguji kadar kefanaan seseorang itu ya demikian. Beliau tadinya matanya mau menyala, wahai saudaraku, tapi jarak 2 menit lalu redup dan memandang saya sambil menunduk. Lalu marahnya reda. Lalu Ana lihat, Ana terobos ke dalam. Ternyata basicnya beliau memang dari sanawiyah, aliyah, dan pernah di pesantren. Jadi pondasinya tidak diragukan lagi, wahai saudara. Namun ternyata, maaf ya, Ana bicara real, ternyata dia tidak mendalami tentang ilmu hakikat, tidak mendalami ilmu isi. Jadi segala sesuatu yang ada padanya itu Bapak itu merasa punyanya, wahai saudaraku. Seperti itu. Titik ya. Ana kasih tanda titik. Ana melihat kejadian itu ada 2 tempat, wahai saudaraku. Ana yakin tidak kebetulan. Pasti Allah punya maksud tertentu diperlihatkan ke Ana. Lalu pemandangan yang kedua, ternyata ada orang kehilangan kulkas. Satu hari ada 2 kejadian sama-sama kehilangan. Aneh tidak? Sepertinya benar-benar Allah menunjukkan sesuatu kepada Ana, bahwa itulah realita yang terjadi. Seperti itu. Lalu Ana perhatikan juga, wahai saudaraku, ternyata kulkas yang telah tidak ada itu sudah nyampe di daerah Surabaya. Namun bapak yang kedua ini tidak merasa kehilangan, wahai saudaraku. Beliau tenang. Saya tanya, malah anak tanya, "Bah, kenapa kehilangan kulkas? Kenapa kok kelihatan merasa gak kehilangan?" "Ya nanti beli lagi," katanya. "Itu kan bukan milik saya. Semuanya milik Allah. Kalau banyak-banyak harta, nanti hisabnya malah lama." Itu jawaban beliau. Aneh kan, wahai saudaraku? Setelah Ana analisa, ternyata beliau adalah orang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Tidak usah Ana terjemahkan, wahai saudaraku. Artinya beliau sangat mendalam tentang ilmu hakikat. Sama-sama kasus kehilangan antara bapak yang tadi A dengan bapak yang B, ternyata hasilnya berbeda.
Dan yang orang kehilangan kulkas tadi, saudaraku, ternyata kulkasnya dikembalikan sama pencurinya. Aneh tidak? Kata yang mencuri, katanya orang yang mencuri kulkas tadi tidak menemukan jalan, wahai saudaraku. Katanya setiap jalan ketemunya lautan, ketemunya air, ketemunya lautan, ketemunya sungai. Berenang terus katanya, padahal itu jalan raya. Makanya kulkas tersebut dikembalikan. Sama-sama kasus kehilangan. Sama orang yang tidak belajar hakikat dengan yang belajar hakikat, ternyata hasilnya beda. Itu pembelajaran dari Allah pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat Anda pribadi, umumnya buat antum dimanapun antum berada. Buat saudaraku semua, rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum.